Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Fuad namanya, saya nggak mau panggil Gus. Iya, oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Shalom Aleichem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Bahar Sumait atau Bahar bin Smith ketika diwawancarai oleh Refli Harun. Nah, pernyataan Bahar Smith ini menurut saya sangat penting untuk ditanggapi dan harus diluruskan, ya. Ditanggapi dan diluruskan. Karena pernyataan dari Bahar Smith ini dengan segala hormat harus tegas saya katakan mengandung pembodohan publik dan juga kebohongan publik, bahkan bisa sebagai fitnah dan juga sebagai suatu bentuk apresiasi atas satu pernyataan dari Gus Fuad Pleret. Oke teman-teman, without wasting time, ya, tanpa buang-buang waktu, kita simak aja dulu ya cuplikan wawancara yang dilakukan oleh Om Refli Harun dengan Bahar Sumait atau Bahar Smith. Berikut ini cuplikan videonya. Sekaligus ada juga cuplikan video dari Gus Fuad Pleret. Ya, jadi wawancaranya Refli Harun ini kepada Bahar Smith membahas tentang ucapan dari Gus Fuad Pleret. Oke, langsung aja simak dulu cuplikan videonya. Berikut ini. Ada satu orang yang menamai dirinya Gus. Iya. Ya. Gus itu biasa disebut anaknya Kiai. Iya. Kalau di Jawa. Iya. Sebab saya mondok itu 12 tahun di Al-Khairat, sisanya 7 tahun itu saya mondok di Jawa. Iya. Gus. Sorry, Al-Khairat itu di Palu Tapi ya. saya di Manadonya. Iya. Oh, Manadonya. Ya. Oke. Dia membuat pernyataan, nggak usah lah Habib itu dakwah di Indonesia, dari 100 cukup 2 aja lah bikin gaduh. Jadi hum amanul ar pada kiri dan seterusnya itu ahlul baitnya Rasulullah, karena mereka orang-orang yang suci dari melakukan dosa-dosa, karena mereka berakhlak mulia seperti Rasulullah, mereka lah yang mengamankan bumi, bukan asal bawa darahnya aja. Jadi ini bukan berarti saya itu mengingkari kehabisan, enggak. Darah itu ada tempatnya, ilmu itu juga ada tempatnya. Sayyidina Ali bahkan bilang, al ilmu bil adab la bin nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riyadhah, bukan karena nasab, bukan karena darah. Abu Yamu tadi juga pernah mengingatkan itu di short video di YouTube masih ada. Pewarisnya penerusnya Rasulullah, pewarisnya penerusnya para nabi itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bukan as-sayyid atau al-habib warasatul anbiya, enggak ada itu. Hadisnya al-ulama warasatul anbiya. Itu. Jadi terserahlah kalian mau bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu. Bahkan kalau boleh saya menyarankan itu, untuk sementara itu mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngerusak aja itu kebanyakannya. 1-2 aja kalau 100 sayyid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma 2 apa 3. Yang lain ngaco aja, bikin gaduh aja. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakuti pribumi aja. Saya dapat laporan banyak gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Fuad namanya. Saya nggak mau panggil Gus. Iya. Oke. Fuad Pleret. Iya, oke. Ini orang bodoh. Ini orang bodoh. Ya. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Dan di situ dia bilang begini, ahli baitil Mustafa Tuhuri,
Hum amanul ardi fadzakiri. Dia bawa itu. Ya. Dia bilang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Hum amanul ardi fadzakiri. Habaib itu, ahli bait itu orang-orang yang suci. Jadi kalau ada yang nggak benar itu bukan habaib itu. Ini kan pernyataan-pernyataan bodoh, pernyataan yang tanpa dalil. Makanya kalau apa-apa pakai kitab. Pakai kitab, pakai maroji. Ini si Fuad orang bodoh. Saya sebenarnya nggak mau nanggepin, karena dia orang bodoh. Ya, sipulan aja, sipulan. Nggak, Fuad. Iya, oke. Karena ini masalah habaib. Iya, oke. Udah gitu, dia membawa nama ulama besar Banjarmasin. Iya. Ya, Guru Zaini yang terkenal kecintaannya sama habaib. Iya. Gitu loh. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Terus mau ngelarang habaib dakwah di Indonesia. Ya. Bahkan ada yang bilang, gara-gara ada beberapa habaib, orang jadi murtad katanya. Astagfirullahaladzim. Dia bahas tentang ahli baitil Mustafa Tuhuri. Ahli baitil Mustafa Tuhuri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Itu dalilnya. Ahli baitil Mustafa Tuhuri, ahli bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin menghendaki mengeluarkan kotoran-kotoran dalam diri kalian, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Dari situ aja dia udah salah. Bodoh. Cuma tahu itu, nggak tahu asbabun nuzul ayatnya, nggak tahu ini kosidanya. Ini kan kosidah. Kosidanya karangan siapa? Baca kitab belepotan kok. Nah, hum amanul ardi fadzakiri kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Hum amanul ard. Mereka kata mereka itu adalah pengaman bagi penduduk bumi, keamanan. Jadi bintang-bintang di langit ini sesuai sabda Rasul, bintang-bintang di langit itu adalah keamanan bagi penduduk langit. Sedangkan para habaib, para keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah, mereka adalah keamanan bagi penduduk bumi. Terus dia bilang habaib nggak usah dakwah di Indonesia, bikin rusuh, bikin kacau, dari 100 1 2 aja. Wali Songo itu habaib. Kalau nggak ada Wali Songo, itu orang nggak bakal kenal Islam. Oke, langsung aja kita tanggapi ya teman-teman. Jadi ada pernyataan dari Gus Fuad Pleret yang akan saya apresiasi ya. Ada satu pernyataan dan ada 4 poin pernyataan dari Bahar Smait yang menurut saya sangat penting untuk ditanggapi dan harus diluruskan. Karena pernyataan dari Bahar Smait ini mengandung pembodohan publik dan juga menjurus kepada fitnah. Ini terkait tentang leluhur Nusantara ya, yang oleh Bahar Smith dalam beberapa kesempatan sering dikatakan penyembah pohon lah, kafir lah, musyrik dan semacam itu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Yang pertama yaitu tentang istilah ahlul bait ya, atau kerabat atau keluarga atau sanak familinya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ceramahnya, Gus Fuad Pleret tegas menyatakan bahwa orang-orang yang sebetulnya disebut sebagai ahlul bait atau para habaib ya, keturunan-keturunan saudara-saudara Rasulullah Nabi Muhammad, itu bukan hanya menunjuk kepada keturunan secara garis darah, secara nasab yang membawa darah Rasulullah, bukan. Tapi lebih menitik beratkan kepada orang-orang yang betul-betul meneladani ajaran-ajaran Rasulullah, ulama-ulama yang mengikuti, meneruskan ajaran-ajaran Rasulullah yang mulia. Itulah sebenarnya yang lebih tepat disebut sebagai keturunan-keturunan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ahlul bait, yaitu ulama-ulama, orang-orang berilmu agama yang betul-betul mengamalkan ajarannya, menjalani hidup yang saleh, meneladani ajaran Rasulullah yang betul-betul rahmatan lil alamin. Itulah yang lebih tepat disebut sebagai ahlul bait. Begitulah yang ditekankan oleh Gus Fuad Pleret. Ya, dalam hal ini saya mengapresiasi dan saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, ya, bahwa ahlul bait atau keluarganya Nabi Muhammad yang sebenarnya itu bukan hanya sekedar yang membawa garis darah atau memiliki keturunan darah nasab dari Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, tetapi orang-orang yang hidupnya betul-betul beramal saleh. Nah, menariknya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini mengandung juga suatu titik temu atau kalimatun sawa. Pesan yang sama juga pernah disampaikan oleh Nabi Isa atau Yesus Kristus. Sebagaimana tercatat di dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-46 sampai ayat 50. Nah, dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50 ini, Yesus Kristus tegas mengatakan bahwa orang yang disebut sebagai saudara-saudaranya Yesus, siapa ibuku dan siapa saudaraku. Anda baca mulai ayat 46 sampai ayat 50. Nah, di ayat 50-nya itu tegas Yesus mengatakan, orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, itulah saudara-saudaraku. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah, itulah ibuku, itulah saudariku perempuan, itulah saudaraku laki-laki. Nah, jadi pesannya sama, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad juga mengatakan, orang-orang yang disebut sebagai kerabatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya yang menunjuk kepada garis keturunan darah, tapi orang-orang yang betul-betul meneladani, mempraktekkan hidup beramal saleh dan berbuat kebajikan. Itulah saudara-saudaranya Nabi Muhammad yang asli. Jadi bukan menunjuk kepada garis nasab darah. Begitupun ketika Yesus Kristus berkata, siapa saudara-saudaraku? Ya, di Injil Matius itu ketika itu dikisahkan ada murid-murid Yesus bilang, Yesus itu ada saudara-saudaramu di luar. Maksudnya adik-adiknya Yesus, ya, anak-anaknya Maria, anak-anaknya Siti Maryam. Tapi Yesus bilang, saudara-saudaraku yang sesungguhnya adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Nah, jadi dalam hal ini dengan segala hormat harus saya tegaskan, ketika Bahar Smith menyatakan bahwa Gus Fuad Pleret itu bodoh, justru sebenarnya pernyataan apa yang disampaikan Bahar Smith yang belum memahami maksud dari kerabatnya Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang melakukan, mempraktekkan hidup yang beramal saleh. Justru Bahar Smith lah yang harus kita katakan sebagai bodoh, nggak paham hakikat kerabat. Kalau kita mau cuman garis keturunan kerabat, ya kita semua garis keturunan Nabi. Kita semua ini keturunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam. Iya kan? Kalau di dalam ajaran tertentu itu kan Adam dianggap sebagai nabi. Nah, kalau cuma mau ngomong cuman garis keturunan darah, ya kita semua keturunan darah dari nabi, yaitu Nabi Adam. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa atau Yesus Kristus menyatakan siapa orang yang boleh atau layak disebut sebagai kerabat atau keluargaku, itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Bukan hanya orang yang secara garis darah adalah penerus Nabi, bukan. Kemudian poin yang kedua, ya, yang kedua teman-teman. Gus Fuad Pleret juga tegas menyatakan bahwa gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam tapi radikal atau keras gitu ya, itu menakut-nakuti pribumi, bikin gaduh. Nah, apakah yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret ini bukan fakta, bukan realitas? Fakta ini adalah fakta, realitas. Betul yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret.
bahwa memang faktanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam tapi melakukan intoleran, suka nutup gereja, ya, yang kasar-kasar, yang serem-serem itu, yang ganas-ganas, dikit-dikit memusrik-musrikan kelompok lain, mengkopar-kapirkan kelompok lain dengan mengatasnamakan Islam. Itu memang faktanya menakuti banyak orang. Banyak orang yang jadi takut dengan Islam karena disangkanya Islam itu ya seperti itu. Padahal Islam yang sejati bukan begitu. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan agama merek Islam. Mungkin diistilahkan sebagai murtad dari agama Islam. Ya karena mereka takut. Disangkanya Islam itu seperti itu. Kemudian pindah ke merek agama lain. Mungkin jadi Hindu, jadi Buddha, jadi Kristen, ya, ataupun jadi agnostik atau jadi ateis, ya. Meninggalkan agama merek Islam. Kenapa? Karena Islam menyeramkan. Islam itu intoleran, keras, sadis, menakutkan. Banyak orang yang betul-betul meninggalkan agama merek Islam ya karena disangkanya Islam itu ya seperti model-model Bahar Smith dan kawan-kawannya itu. Jadi yang disampaikan Gus Fuad Plarat ini fakta, teman-teman. Memang betul. Banyak orang yang menyalahpahami Islam. Akhirnya meninggalkan agama merek Islam. Lalu poin yang ketiga ya teman-teman. Dalam videonya, wawancaranya dengan Refli Harun itu ya, Bahar Smith juga membodoh-bodohkan Gus Fuad Plarat ya, karena menganggap dalilnya kurang benar, kira-kira begitu ya. Maka Bahar Smith mengatakan, makanya kalau apa-apa itu pakai kitab. Ya, dia membanggakan dalilnya di kitabnya dia. Dan bersamaan itu Bahar Smith membodoh-bodohkan atau menganggap Gus Fuad Plarat sebagai bodoh. Nah, pada kesempatan ini dengan segala hormat saya akan buktikan teman-teman ya, bahwa yang bodoh sebenarnya dalam hal ini bukan Gus Fuad Plarat, tapi justru Bahar Sumait atau Bahar bin Smith ya. Yaitu ketika Bahar Smith dalam beberapa kesempatan sering mengatakan bahwa penyembah pohon lah ya. Dulu di video yang beberapa tahun yang lalu, ejaan yang sama pernah dilakukan oleh Bahar Smith terhadap Jenderal Dudung ya. Kalau tidak ada Habib-Habib datang ke Indonesia, Dudung masih menyembah pohon, begitu kira-kira ya. Nah, kemudian pada pernyataannya kali ini Bahar Smith mengulangi dengan menyebut Fuad Plarat kalau nggak ada Habib atau nggak ada orang-orang seperti Bahar Smith, mungkin Fuad Plarat masih nyembah pohon, begitu. Nah, sahabat-sahabatku, ini penting untuk diklarifikasi dan diluruskan ya teman-teman. Jadi begini, salah besar ya jika Bahar Smith dan teman-temannya yang masih berpemikiran seperti Bahar Smith, yang suka menuduh orang leluhur-leluhur Nusantara sebagai kafir, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah air, menyembah gunung, menyembah sungai, menyembah laut, menyembah alam semesta. Teman-teman, kemudian dia mengatakan bahwa seolah-olah itu tidak ada dalilnya, tidak ada kitabnya. Sedangkan Bahar Smith, wah, ngomong pakai dalil, pakai kitab. Saya mau tegaskan dengan segala hormat ya, untuk Bahar Smith, semoga Anda suatu saat menonton video ini dan juga orang-orang yang masih berpemahaman seperti Bahar Smith, yaitu Anda yang masih sering menuduh musyrik atau syirik atau kafir kepada orang-orang yang menghormati pohon. Nah, ini di belakang kita ada banyak pohon ya. Saya kebetulan berada di tengah pepohonan ini. Ada juga orang yang menghormati matahari atau surya, orang yang menghormati tanah, air, udara, sungai, laut, gunung, kemudian dituduh, difitnah sebagai kafir, syirik, musyrik. Perhatikan baik-baik. Kitab suci atau
Quran atau Koran atau bacaan ya. Quran itu kan artinya bacaan. Yang dipakai oleh para leluhur Nusantara yang begitu menghormati alam semesta dengan perangkatnya, dengan segala bentuk-bentuknya, ornamen-ornamennya, pohon, sinar matahari, sungai, air, tanah ya, pokoknya alam semesta ya, gunung-gunung dan sebagainya. Dalil atau kitab yang dipakai bukan kitab kering. Bukan kitab kering seperti yang dipakai oleh Bahar Smith. Buat teman-teman yang belum mengerti kitab kering dan kitab basah ya. Jadi kitab kering itu istilah sebutan bagi kitab yang buku itu loh teman-teman. Yang dari kertas, kertasnya dibuat dari kulit pohon, tintanya juga ditulis dari kulit pohon, kemudian dijadiin buku. Jadi kitab, ya itu namanya kitab-kitab kering, tulisan-tulisan manusia. Tetapi leluhur-leluhur Nusantara, kitab sucinya itu bukan kitab kering, tapi kitab teles atau kitab basah, yaitu alam semesta. Jadi bacaan atau Qur'annya leluhur Nusantara itu adalah kitab basah, alam semesta ini. Alam semesta yang berada di dalam diri kita yang disebut sebagai jagat alit, buana alit ya, jagat kecil, maupun alam semesta yang di luar diri yang disebut sebagai jagat agung atau jagat ageng, buana besar. Inilah kitab suci atau bacaan atau Quran bagi leluhur Nusantara. Contoh, ini contoh nyata ya. Bukan katanya atau ceritanya. Bukan. Bukan sekedar konsep atau asumsi. Tapi contoh nyata ya teman-teman. Ketika leluhur Nusantara menghormati pohon misalkan. Mengapa leluhur Nusantara menghormati pohon? Apakah orang-orang seperti Bahar Smith pernah menanyakannya dari hati ke hati? Mas bro, kenapa kamu menghormati pohon? Yang oleh mereka dituduh sebagai menyembah pohon. Mengapa kamu menghormati air, udara, matahari, gunung, sungai, laut? Apakah orang-orang seperti Bahar Smith pernah bertanya dari hati ke hati dengan cinta dan kasih ya? Harusnya kan menanyakannya dengan cinta dan kasih. Kenapa kok kamu nyembah pohon? Misalkan begitu. Apakah sudah ditanyakan? Kemungkinan besar belum. Tapi langsung menuduh musyrik, kopar, kafir, syirik. Padahal teman-teman, leluhur Nusantara mengapa menghormati pohon? Ini berdasarkan kenyataan teman-teman. Mereka bisa menjelaskan dengan kasunyatan. Sekali lagi bukan teori, konsep, angan-angan, halusinasi, asumsi, bukan. Yaitu, mengapa leluhur Nusantara sangat menghormati pohon? Karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di muka bumi ini yang menjadi manusia tanpa jasa yang dikeluarkan oleh pohon setiap hari. Ya, jadi pohon, tumbuh-tumbuhan, tanaman, rumput-rumput itu setiap hari mengeluarkan salah satu bahan baku penyusun tubuh manusia, yaitu oksigen, O2 atau oksigen. Nah, oksigen itu adalah salah satu bahan utama penyusun tubuh manusia. Itu sebabnya kalau di Jawa ada istilah juga sedulur papat. Saudara empatnya manusia, saudara kandung kita, itu salah satunya adalah udara. Ya, jadi udara, tanah, air, matahari. Inilah sedulur papatnya manusia, saudaranya manusia. Karena bahan baku kita itu tersusun bangun dari 4 unsur alam ini. Daging ya, 7 unsur kita, tulang, sumsum, darah, daging, otot, kulit, rambut. Anda mau suku bangsa apapun, mau orang Jawa, orang Nusantara, orang Arab, orang Eropa, orang Amerika,
dan sebagainya ya. Semua tersusun bangun menjadi 7 unsur. Setiap manusia, Anda beragama tidak beragama, Anda besar kecil tua muda, semua tersusun bangun menjadi 7 unsur itu tadi. Tulang, darah, sumsum, daging, kulit, rambut. Kurang satu, apa lagi? Tulang, sumsum, darah, daging, kulit, otot, rambut. Ya. Semua pasti memiliki itu. Dan 7 unsur ini terbentuk dari 4 unsur alam ini. Sedulur papat ini. Tanah, air, udara, matahari atau api. Kalau di Jawa ada sih istilahnya sedulur papat kelimo pancer. Limanya, yang kelimanya adalah yang disebut sebagai eter atau ruh yang mengikat. Maka jadilah manusia, manungso, manunggaling rasa. Nah, kembali ke tadi ya. Nah, mengapa bangsa leluhur Nusantara sangat menghormati oksigen, udara, matahari, tanah, air, dan juga pohon? Karena pohon itu setiap hari mengeluarkan oksigen, sumber kehidupan kita. Menghormati laut, sungai, hujan, air. Karena air itu unsur utama, salah satu unsur utama pembentuk raga kita. Sinar matahari atau surya, dewa surya. Matahari itulah yang menyebabkan tumbuhan bisa berfotosintesa, bisa tumbuh, kemudian dia tumbuh-tumbuhan dimakan oleh manusia menjadi penyusun bagian tubuh manusia. Angin bisa bergerak, hujan bisa terjadi. Semua ini juga karena jasa dari energi surya atau matahari. Nah, jadi 4 unsur alam ini, baik yang ada di laut, di sungai, ya di mana-mana, di gunung, ya, tanah, air, udara, sinar matahari. Inilah yang dihormati oleh leluhur Nusantara. Jadi orang-orang seperti Bahar Smith, inilah yang dengan segala hormat harus saya katakan yang sebenarnya bodoh, nggak paham. Ketika ada orang menghormati pohon, dibilang nyembah pohon, menjadikan pohon sebagai ilah. Tidak. Coba Anda tanya dari hati ke hati. Apakah orang yang menghormati pohon, Anda itu menganggap pohon adalah Sang Maha Pencipta? Bukan. Apakah orang-orang yang menghormati sungai, laut, gunung, mereka menyembah sungai, gunung, laut sebagai Sang Maha Pencipta? Bukan. Tapi mereka menganggap sungai, gunung, alam semesta itu sebagai cerminan, representasi dari Sang Maha Ada. Sang Maha Ada yang kalau bahasa Arabnya disebut Allah, itulah yang di Jawa, di Nusantara disebut sebagai Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, Sang Maha Ada itu keberadaannya, cerminan-cerminannya, representasinya itu bisa dilihat di segala ciptaan-ciptaannya ini. Ada di pohon, di udara, di tanah, di matahari. Itu nyata. Ya, bahkan bagi orang-orang yang suka membangga-banggakan kitab kering ya, buku-buku itu ya. Sadarkah Anda bahwa semua kertas-kertas yang buat bikin buku itu dan tinta yang buat menulis buku-buku itu, kitab-kitab, itu juga terbuat dari unsur-unsur alam. Kertas itu terbuat dari kulit-kulit pohon. Tinta juga dari unsur-unsur tanaman, dari tumbuhan. Kemudian khusus buat juga orang-orang yang masih suka membangga-banggakan kitab. Dikit-dikit dalilnya menurut kitab ini, dalil menurut kitab ini. Saya tidak merendahkan kitab-kitab itu, teman-teman. Cuman saya mau tegaskan, teman-teman harus sadar bahwa kitab-kitab itu ditulis, kertasnya, tintanya itu semua dari bahan tumbuh-tumbuhan. Dan ada satu hal penting yang orang harus sadari. Anda dan saya bisa hidup dari 0 tahun sampai mungkin 70 tahun, 100 tahun sampai mati ya, menjadi manusia tanpa membaca kitab-kitab kering itu.
Bisa. Banyak orang di berbagai belahan dunia ini bisa hidup setiap hari dari bayi sampai tua. Hidup baik-baik saja tanpa membaca kitab-kitab suci atau kitab-kitab kering. Tapi Anda dan saya tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa jasa dari pohon, tumbuhan, tanaman, sinar matahari, air, dan alam semesta ini. Nggak bisa. 1 detik saja saya hidup tanpa oksigen. Oksigen dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Bisa nggak saya hidup 1 detik tanpa oksigen? Nggak bisa. 1 detik saja di dalam tubuh saya tanpa unsur air. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya teman-teman, janganlah orang-orang yang sedang menghormati air, udara, oksigen, sinar matahari, pohon, gunung, laut, kemudian dikit-dikit dituduh sebagai musyrik, kopar, kafir, syirik. Jangan. Ya teman-teman ya, itu poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat ya. Bahar Smith juga menuduh Gus Fuad Pleret katanya baca kitabnya belepotan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan poin ketiga tadi ya. Teman-teman, jangan Anda itu terlalu bangga bisa berhafal pakai bahasa Arab atau bahasa asing, mungkin bahasa Inggris, mahir bahasa Yunani, paham bahasa Ibrani, merasa pinter membaca kitab-kitab kering itu. Jangan teman-teman ya. Karena kitab yang sejati, Quran, bacaan yang asli, Quran yang asli, itu bukan kitab-kitab kering, tapi kitab basah alam semesta ini. Jadi percuma Anda menghafal kitab-kitab kering itu, tapi kalau Anda tidak mampu membaca alam semesta, tidak mampu membaca kitab basah ya. Jadi Bahar Smith begitu membanggakan kitab-kitabnya itu, menganggap Gus Fuad Pleret belepotan bacanya. Dengan segala hormat saya harus kembalikan tuduhan ini. Justru orang-orang seperti Bahar Sumait atau Bahar Smith inilah yang belepotan, tidak paham kitab suci yang sesungguhnya, yaitu kitab basah ini. Jiwa raga kita ini loh, kitab suci kita. Kitab suci yang sesungguhnya, yang disebut sebagai buana alit, jagat kecil, dan alam semesta inilah buana agung, buana ageng. Inilah kitab suci yang sesungguhnya. Jangan Anda bangga dengan kitab-kitab kering, tapi Anda tidak paham bahwa kitab suci yang sesungguhnya itu adalah kitab basah ini, alam semesta. Bacalah, Iqra, alam semesta ini. Ketika mendung, bacalah, itu tandanya apa? Gempa bumi, itu tandanya apa? Tsunami, itu tandanya apa? Bencana alam, banjir, itu tandanya apa? Bacalah. Jangan Anda itu ngajinya cuman kitab-kitab kering, menghafal, jadi seperti burung beo. Pinter menghafal tapi banyak tidak paham maknanya. Tapi bacalah juga kitab-kitab basah alam semesta. Makanya ngaji yang benar itu ngasah jiwa. Ngaji, ngasah jiwa. Baca itu jiwa kita ini. Dari mana kita berasal? Siapa sih diri ini? Sangkan paraning dumadi. Aku ini berasal dari mana? Untuk apa aku jadi manusia? Apa hakikatnya manusia? Manungso, manunggaling roso. Dan kemana manusia ini akan kembali? Ini yang harus dingaji, ngasah jiwa, dipahami. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal sang penciptanya. Oke, sekarang poin yang kelima ya, atau yang terakhir ya. Bahar Smith juga dalam potongan videonya itu menyatakan bahwa kalau nggak ada Wali Songo katanya, mungkin nggak bakal kenal Islam. Ya, jadi orang Indonesia atau orang Nusantara dianggap kalau tidak ada Wali Songo yang menurut dia adalah habaib, ya,
Wali Songo itu katanya habaib ya. Ini juga masih bisa debatable ya, bisa diperdebatkan. Tapi intinya yang ingin saya ulas adalah pernyataan Bahar Smith yang mengatakan bahwa kalau nggak ada Wali Songo, mungkin orang-orang masih bakal tidak kenal Islam. Nah, sahabat-sahabatku, sekali lagi dengan segala hormat harus tegas saya nyatakan. Pernyataan Bahar Smith ini yang mengatakan bahwa kalau nggak ada Wali Songo, orang di Nusantara atau di Indonesia ini mungkin nggak bakal kenal Islam. Ini adalah pernyataan yang membuktikan bahwa Bahar Smith atau Bahar Smith ini belum paham hakikat dari Islam yang hakiki. Bahar Smith belum paham hakikat makna definisi dari aslama, Islam yang sejati. Dalam banyak video-video terdahulu saya sudah sajikan. Islam yang sejati itu bukan merek agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Teman-teman bisa simak beberapa videonya ini ya. Ini thumbnailnya. Nanti bisa di scroll, dilihat video-videonya ya teman-teman ya. Video-video itu penting. Bahwa makna Islam yang sejati itu bukan merek-merek agama. Tetapi Islam itu hanya istilah bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Berpasrah diri, berserah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Orang-orang yang hidupnya berserah diri, berpasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Kalau diarabkan jadinya bahasa Arabnya Islam. Jadi Islam itu hanya suatu istilah. Nah, bagaimana dengan orang-orang Nusantara sebelum Nabi Muhammad ada? Sebelum di Arab ada yang namanya Islam. Apakah di Nusantara tidak ada Islam? Islam baru datang ketika Wali Songo datang? Tidak, teman-teman. Oke, kita simak cuplikan video pernyataan dari Gus Nuril yang menegaskan bahwa sebelum ada Islam di Arab, di tanah Jawa, itu orang-orang juga sudah tauhid, sudah berserah diri. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah, itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah. Nah, jelas ya teman-teman. Jadi agama berserah diri, agama itu sikap hidup, bahasa Arabnya din ya. Gaya hidup, cara hidup, aturan hidup atau sikap hidup ya. Din, Islam, sikap hidup berserah diri. Nah, sikap hidup berserah diri ini sebutannya dalam berbagai daerah bisa beda-beda ya. Kalau di zaman Nusantara zaman dulu ada namanya agomo kapitayan. Nah, itu juga mengajarkan sikap hidup yang berserah diri. Saking berserah dirinya mereka begitu menghormati alam semesta, tanah, air, udara, matahari, gunung-gunung, pohon-pohon itu dihormati begitu kusuknya. Tapi karena orang-orang dari Arab yang tidak paham ajaran yang murni, yang mulia di Nusantara, disangkanya ketika orang menghormati pohon, menghormati alam semesta, dianggap menyembah, mengilahkan pohon. Kemudian dituduh kafir, musyrik, syirik. Nah, inilah tuduhan-tuduhan yang tanpa pengetahuan dan didasari oleh ketidakbenaran ya. Pikiran yang tidak jernih, tidak bersih. Bahasa Arabnya kadarun atau kadrun ya. Pikirannya butek, nggak bisa melihat suatu fenomena dengan jernih. Sudah berpikiran jahat saja. Makanya nuduh kafir, musyrik dan sebagainya. Padahal sesungguhnya sejatinya ketika Anda atau orang-orang seperti Bahar Smith menuduh kafir kepada warga Nusantara zaman dulu, leluhur-leluhur Nusantara yang menghormati alam semesta, dituduh kafir. Kafir itu artinya adalah menutup diri dari kebenaran.
Sebenarnya ketika Anda menuduh para penghormat alam semesta sebagai kafir, Andalah yang sedang tertutup diri Anda dari kebenaran, alias Andalah yang kafir. Oke teman-teman, sekian dulu video pada kali ini. Kalau ada Anda yang memiliki koneksi atau kontaknya dengan Bahar Sumait atau Bahar Smith dan teman-temannya, silahkan sampaikan video ini ya, sebagai suatu bentuk edukasi ya, supaya tuduhan-tuduhan yang bahkan sudah menjadi fitnah terhadap leluhur Nusantara yang selama ini gencar dilakukan oleh orang-orang, oknum-oknum seperti Bahar Smith ini, sudah jangan lagi dilakukan ya. Jangan terus-menerus menyebarkan kebohongan, pembodohan publik, bahkan fitnah terhadap leluhur Nusantara. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video yang lain. Semangat. Salam Nusantara Jaya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim shalom. Namo Buddhaya. Salam sejahtera, salam kebajikan. Santi, santi, santi. Rahayu, rahayu, rahayu.